Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di pertemuan kedua, ya kali ini kita bahas tentang pengkabelan ya, pengkabelan untuk jaringan. Ya, kenapa harus kita bahas tentang pengkabelan? Ya, karena pengkabelan ini adalah salah satu sebagai media transmisi data ya, sebagai penghubung, antara PC satu dengan PC yang lain atau lebih dari satu PC ya. Ya, karena sebelum kita nanti ke praktek ya pembuatan pengkabelan, ya kali ini saya jelaskan dulu ya pengkabelan yang sering dipakai ya, ya. Sejarah UTP atau kabelan ya, UTP adalah kabel khusus untuk transmisi data, yang mana singkatannya adalah Twisted Pair ya, dimana disebut dengan kabel UTP ya, yang mana kabel ini yang sering digunakan ya, yang sering dipakai karena lebih murah ya, lebih mudah didapat ya dibandingkan dengan kabel yang lain ya. Kalau kabel UTP biasanya kita untuk pembangunan gap ya, walaupun nanti ada perbedaannya ya, kabel UTP, kabel koaksial, kabel fiber dan seterusnya. Nah, tapi kali ini kita membahas tentang kabel UTP ya, kabel UTP dulu. Ya, karena di dalamnya terdapat pasangan kabel yang disusun spiral ya, alias saling berlilitan ya satu sama lain. Ya, isinya itu satu lilitan itu ada 8 ya. Di dalam kabel itu warna-warni ya, yang mana nanti sebagai patokan apakah kabel itu terhubung atau tidak, yaitu patokannya. Ya, untuk harga itu ya macam-macam ya, kabel UTP ini juga macam-macam ya, ada Cat 6, ada Cat 5 dan seterusnya ya. Ya, untuk tipe kabel ya, untuk tipe kabel UTP ini menggunakan koneksi yaitu komputer ya, atau laptop atau PC. Dikenal dua buah tipe penyambungan kabel UTP yang sering dipakai ya, ada kabel straight dan kabel cross ya. Ya, fungsinya juga ya berbeda-beda ya, fungsinya masing-masing ini juga memiliki perbedaan ya, memiliki transmisi yang berbeda. Apa kegunaan dari kabel straight, terus apa kegunaan dari kabel cross ya, nanti saya jelaskan lebih lanjut ya, dengan praktek ya, dengan praktek juga. Ya, yang pertama saya bahas itu kabel straight. Ya, kabel straight ini digunakan untuk menghubungkan antara lebih dari satu PC dengan tambahan device yang lain ya, atau dibilang ya klien ya, klien yang terkoneksi dengan hub atau router atau switch ya. Jadi menghubungkan ujung satu dengan ujung yang lainnya dengan satu warna ya, dengan satu warna. Ya, sebenarnya urutan warna dari masing-masing kabel tidak menjadi masalah ya, karena biasanya dihitung ada berapa ya, ada beberapa kabel yang misalkan tidak tersambung atau tidak terkoneksi, itu biasanya itu masih tetap nyambung ya. Kalau kabel warna ini tertancap pada sebuah kuningan yang ada di RJ45 ya, karena saya pernah coba itu, dua kabel ini nggak tersambung dengan baik, tetapi ada kabel yang tersambung dengan RJ45 itu baik gitu, jadi sampai mentok ke kuningannya ya. Namun ada standar secara internasional ya yang digunakan untuk straight kabel ini ya, salah satu diantara adalah ini ya, warnanya ada hijau putih, terus ada hijau, terus ada putih oranye, terus ada biru, terus ada putih biru, terus ada oranye, terus ada putih coklat dan coklat ya. Untuk kabel cross ya. Jadi kabel cross ini mau dimulai dari mana dulu, misalkan nih kabel putih oranye dulu yang di pin 1, atau kabel hijau dulu, tetapi nanti ujung sama ujungnya itu harus sama ya, jadi harus sama. Misalkan kabel ujung A dan ujung B itu harus sama ya. Misalkan yang dimulai dulu yang pertama apa, yang putih hijau ya, nanti dia ujung B juga sama ya, harus putih hijau.
Kalau misalkan di ujung pertamanya adalah putih oranye, ya nanti putih oranye juga gitu ya. Jadi tinggal disesuaikan ya. Ya karena ada tipe-tipenya. Kalau misalkan dia wiring itu ada kode-kodenya ya. 568A, ada 568B dan sebagainya. Ya pada intinya lurus ya, kabel strike ini lurus ya, jadi warnanya itu harus ketemu ya. Misalkan warna hijau, pin pertama adalah warna hijau dan putih ya, nanti di ujungnya juga putih hijau seperti itu. Jangan sampai di ujungnya A misalkan adalah putih hijau, terus di ujung berikutnya pin 1 misalkan putih oranye, nah nanti itu nggak masuk, nggak bisa. Jadi dia dibilang nanti ada gagal transmisi data. Jadi ya lebih baik harus satu arah ya, satu arah lurus. Misalkan di putih ujung A dimulai dari pin pertama adalah putih hijau, maka di ujung B juga sama, harus putih hijau juga, seperti itu ya, seperti ada di gambar ya, seperti itu pengkabelan ya, pengabelan strike ya. Kalau misalkan pengabelan cross ya silang ya, nanti silang nanti yang ujung pertamanya misalkan putih hijau, terus yang ujung berikutnya itu misalkan putih oranye itu ya, jadi disilang. Itu yang maksud dengan pengabelan cross ya. Ya, untuk kabel UTP dipastikan membutuhkan yang namanya RJ45 ya. RJ45 ya, untuk konektornya bisa menggunakan Cat 5 atau Cat 6 ya. Ya itu ujungnya. Oke, nanti kita praktek pembuatan pengabelannya ya untuk bacaan berikutnya. Ya, jadi kabel cross ini menghubungkan ya, kita langsung contoh ya. Kabel cross menghubungkan antara PC satu dengan PC yang lain. Sedangkan kabel strike itu fungsinya menghubungkan PC A, PC dan seterusnya. Itu ada alat tambahan, yaitu alat tambahannya adalah bisa hub atau switch ya. Itu yang dimaksud dengan untuk pengkabelan strike ya. Sedangkan cross lurus ya. Jadi hanya dua PC misalkan ya, PC A dan PC B, atau mungkin router dengan router ya, atau mungkin seterusnya. Itu yang dimaksud dengan fungsi dari pengkabelan crossover. Jadi ya fungsinya itu ya, salah satu fungsi kabel cross dan kabel strike. Sedangkan misalkan kita menghubungkan atau membuat sebuah kabel cross dan strike. Nah, misalkan strike-nya itu dari PC atau dari router, terus masuk yang strike dari switch ya, terus dilarikan menggunakan kabel cross antara switch dan switch, yaitu menggunakan kabel cross, terus ditarik dari switch ke PC itu menggunakan kabel strike ya. Ya, jadi itu gambaran fungsi dari kabel strike. Kalau misalkan ada lebih dari switch ya, bisa menggunakan penyilangan kabel cross ya, karena sama-sama switch dengan switch yang sama ya, jadi menggunakan kabel cross ya. Itu ya untuk teori pengkabelan ya. Nanti kita praktek ya pembuatan pengabelan cross dan strike ya. Jadi itu sekilas ya, tujuannya pengkabelan tadi adalah menghubungkan ya, agar PC atau laptop yang kita miliki ini terhubung satu sama lain ya, dengan menggunakan kabel. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, jika nanti ada pertanyaan silakan nanti WA ya, karena kemarin sudah saya berikan nomor kontaknya. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.